Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya tuh udah nggak di DPR lagi, tapi ada satu teman gini. Ya, nanti yang ngurusin perempuan siapa ya? Katanya kita nggak sanggup. Risik banget loh. Siapa nih yang bisa nemenin teman-teman atau agenda-agenda perempuan di dalam? Saya tuh nggak nyangka juga ternyata eh, segitunya ya. Tapi saya pikir that's good point. Ya memang kita harus berisik. Cuma gimana ngatur supaya ini menjadi di dalam ruang politik itu menjadi output. Berisik itu kan konotasinya tidak positif ya, artinya tidak deliver terhadap sesuatu yang gangguan yang kemudian ada output rasional. Berisik itu kesannya ramai aja gitu. Nah saya tapi juga di satu sisi saya berpikir gimana ya ini tidak terkonotasi menjadi suara perempuan ini menjadi berisik. Dan yang kedua, saya kan jadi suka dengar ya bagaimana orang merespon kita gitu ya. Ngapain sih nggak ada suaranya? Artinya gerakan perempuan itu tidak mendeliver terhadap keterpilihan bagi caleg-caleg atau anggota legislatif di dalam ya. Ngapain sih capek-capek? Gitu. Mak, dan juga nggak ada uangnya. Nah jadi tapi alhamdulillah ya kalau kita tadi bicara kongres perempuan itu di tiap rentang jenjang sejarah Indonesia tuh ada. Nah sama kita juga gelisah di momen kita bicara momen politik sekarang, di momen pemilihan umum kemarin, kita tuh semua sebetulnya menurut saya kalau nonton TV sadar kok politik jadi maskulin banget ya. Ya ini kegelisahan ini menurut saya nggak pernah ada, mungkin hampir sulit ditemui di jenjang sejarah kita. Kok tiba-tiba isunya sangat egosentris, ya kan? Kalau bicara value ya, bicara nilai. Perempuan itu kan di dalam demokrasi dia membawa nilai. Nilai substansi demokrasi, kesetaraan, keadilan, tidak dipinggirkan. Isu-isu perempuan itu kan justru menurut saya melekat dengan agenda demokrasi yang substantif yang dibawa. Nah, ketika ini kemudian jadi, kalau Mbak Bivitri bilang apa tadi, boys apa? Boys club. Ya saya sepakat ini boys baby boys, ya kan? Jadi kok konteks berpikirnya menjadi sangat kelaki-lakian kalau kita bilang ya, kalau kita bisa membangun kategori keperempuanan dan kelaki-lakian dalam kerangka nilai, semuanya bicara menang dan kalah, banyak-banyakan. Kita tiba-tiba terjebak di satu proses demokrasi yang kemudian proses itu sendiri mendistorsi nilai. Makanya saya beberapa waktu belakangan jadi banyak baca buku-buku tentang demokrasi. Dan ini sebetulnya fenomena global gitu ya. Kok jadi makin patriarki gitu. Terus kita suara perempuan, entah itu yang menyerahkan perempuan atau laki-laki gitu ya, agenda politik perempuan makin tidak terdengar. Di pemilu, di pilkada, ya kan, mungkin juga di parlemen gitu kan. Atau mungkin juga di ruang-ruang agenda politik desa gitu. Saya nggak tahu kok kita makin sayup gitu. Tapi bisa jadi karena kita kehilangan substansi demokrasi. Nah ini seperti dua hal yang terikat antara perempuan dengan agenda demokrasi menurut saya. Nah kemudian kita gelisah tapi nggak bisa ngomong, kita gelisah tapi nggak punya ruang, kita gelisah tapi nggak punya kekuatan. Kita kelelahan, frustasi tapi masih punya passion. Merasa sendiri, merasa lemah, tapi di tengah harus gerakan politik yang tiba-tiba kita mungkin sudah tidak kita kenali lagi. Narasi-narasi makin elitis. Dan mohon maaf, perempuan itu juga agenda politiknya tidak bisa diredusir dengan bansos. Seolah-olah dengan dibagi bansos, perempuan mendapatkan keadilan.
That's not the point. Memang perempuan paling tahu urusan dapur karena dia ada di dapur dan dia bertanggung jawab keluar. Saya melihatnya positif ya, bukan bicara domestik. Tapi rata-rata yang tahu harga-harga itu perempuan. Dan memang kalau kita ada pembagian bansos itu yang datang perempuan. Tapi saya lihatnya itu kehadiran mereka sebagai penanggung jawab keluarga. Artinya secara politik itu positif. Nah, tapi bukan itu agenda politik perempuan gitu. Bukan hanya dibagi ini, dibagi itu, kemudian selesai. Seolah-olah agenda yang lebih politis gitu ya, yang terdengar dalam kategori politik itu bukan agenda perempuan. Kalau bicara kabinet, bicara kekuasaan, bicara pemilu misalnya, itu seolah-olah perempuan bukan subjek gitu. Perempuan yang dibicarakan. Benar nggak Mbak Bibip? Ya mungkin kayak Mbak Titi, Mbak Bibip gitu ya. Saya senang lah ya kehadiran teman-teman di agenda-agenda yang sifatnya lebih politik gitu ya. Karena sekarang, ya tapi kita butuh lebih banyak suara. Kita lebih butuh tepatnya sebetulnya bukan hanya mewarnai suara mereka, tapi kita mendeliver narasi. Nah tantangannya sekarang di momentum sekarang, sebetulnya bagaimana nih kita membangun kembali narasi gerakan perempuan. Saya rasa bisa jadi di dalam kita hari ini ada 3 atau 4 generasi, termasuk yang generasi baru. Mungkin agenda politiknya juga artikulasinya berbeda. Nah, kalau saya lebih gimana ya kita membangun kembali gerakan perempuan yang bicara agenda-agenda keadilan. Hari ini tuh kalau dilihat hampir semua narasi itu gimana membagi, gimana spending APBN misalnya, gimana spending APBD, tapi nggak bicara misalnya income, gimana itu terdistribusi, gimana itu kemudian dikritisi, gimana itu kemudian direvisi, kan nggak ada, semuanya serba searah, semuanya diem, yang baik kebagian, yang nggak baik nggak kebagian, yang cerewet nggak kebagian, yang nggak cerewet kebagian, ya kan? Terus kita tiba-tiba berhadapan dengan rezim kepatuhan baru untuk menjadi kebagian. Seems is pragmatic gitu ya. Tapi di tengah pragmatik, orang-orang sekarang juga udahlah tuh rakyat itu sekarang nggak mau mikir banyak kok. Yang penting mereka dapat apa. Dulu misalnya caleg itu masih bicara kita akan membawa jalan ke kampung gitu kan. Atau mau apa yang sifatnya lebih kolektif. Saya lebih suka tuh ngasih bantuan kolektif yang digunakan secara kolektif bantuannya. Nah kalau sekarang enggak, ini pertama kalinya saya ikut pemilu 3 kali, ini keempat. Pertama kalinya kita tiba-tiba berhadapan dengan pemilih yang menagih amplopnya ada berapa Bu, dan itu terbuka gitu. Saya udah curiga, saya udah gelisah juga sebetulnya ikut pemilu enggak gitu ya, karena kok kayaknya ada satu fenomena yang kita nggak bisa handle lagi. Kalau dulu kan menerima amplop diam-diam malu ya nggak ngaku gitu kan, paling bisik-bisik Bu alhamdulillah saya dapat 100.000 gitu kan. Kalau sekarang enggak, RW nih LMK RW begitu Bu saya pakai duit sama beras sembako. Nah iya LMK sama RW. Kapan? KMK? LMK. LMK ya. Lembaga masyarakat Tadi baru perubahan. juga ikut LMK gitu ya. Mungkin karena nggak bawa beras sih. Nah Itu pun tapi kalah Bu sama yang lebih besar. tapi gitu, jadi malam itu 2 malam sebelumnya semua udah, ayo dia berani amplopnya berapa nih? Mau ngasih amplop berapa? Atau nanti kayak kemarin lah pilkada, banyak yang ngumpulin KTP, ya kan, untuk dibagi amplop. Tapi ini fenomena apa coba? Saya rasa sih dari berlapis generasi republik ya, gimana kita bicara perjuangan keindonesiaan, baru sekarang kita berhadapan sama fenomena ini. Ya kok gini amat sih gitu. Kalau rakyat sekarang udah nggak mau mikir yang pusing-pusing, boro-boro mikirin demokrasi, bicara keadilan, ya kan? Mereka bicaranya momentum pemilu ya bagi amplop. Ya. Yang kedua, nanti kalau udah selesai pemilu bagi program, ya kan? Makanya ya jadi pusing semua anggota DPR mikirinnya dapil. Akhirnya bicara dengan kementerian juga ya sifatnya lebih kita dapat apa untuk konstituen.
transaksional ya. Jadi transaksional lagi gitu di tiap jenjangnya. Setelah itu nanti konstituennya lagi, kalau mungkin beberapa waktu 10 tahun kemarin mungkin masih berkorelasi antara program yang perhatian ke dapil bahasanya dan keterpilihannya lagi. Tapi sekarang udah program juga yang berikutnya ya amplopnya mana. Saya nggak tahu gimana kita harus kembali bermula gitu ya. Gimana kita harus memperbaiki ya. Kita tahu karena kita tidak membangun demokrasi untuk bayar-membayar kan. Kita membangun demokrasi untuk memperkuat agenda mereka-mereka yang dalam tanda kutip tidak punya akses untuk bicara perbaikan kehidupan atau bicara perbaikan sistem yang nggak cuma yang sifatnya praktis gitu ya, tapi mungkin juga ada yang suatu yang sifatnya substansi. Banyak agenda-agenda misalnya undang-undang pertanahan yang sampai hari ini nggak pernah jadi. Lalu juga agenda-agenda, saya rasa banyak banget kalau dikritisi ya. Hari ini bisa jadi tiap kebijakan tuh kita timpang. Nah sekarang pembahasan undang-undang misalnya, pembahasan legislasi di DPR, itu untuk kepentingan siapa? Apa jada lang. Undang-undang itu yang dibicarakan kepentingan elit politik. Pag na si rapat beko na sah dah na din Kita makin jadi lama makin dipilih. jadi, ya kan? Jangan kalau dihitung kadar hari ini ya rakyat Indonesia lebih buruk daripada sebelumnya, berada di titik perjuangan ya. Bahkan harus yaitu kayak merevisi politik uang misalnya. Belum juga politisasi hukum. Kayak misalnya ada orang yang bicara agenda agraria. Saya bilang, Pak, saya kesimpulannya kalau untuk saya proyeknya ini. Termasuk tentang masyarakat adat ya, saya juga kemarin sempat diskusi dengan beberapa kawan. Poinnya tuh politik pertanahan. Selain entitas masyarakat adat ya. Nah, politik pertanahan itu hari ini apa? Politik kekuasaan. Siapa yang memberi judul kepemilikan tanah? Ya yang punya power. Siapa yang mengambil atau mengembalikan? Siapa yang memberi? Siapa yang menahan? Yang punya power. Hari ini ada di mana-mana gitu praktek politiknya begitu sampai ke daerah. Tinggal legitimasinya siapa? Jadi tinggal yang punya power A dengan punya power B dan power C. Nah rakyatnya jadi powerless. Nah, saya rasa untuk pertama kalinya kita berhadapan dengan banyak pengambilan kebijakan di mana posisi kita sangat timpang. Tadi saya sama Mbak Ana Margaret sama Mbak Bibit juga sempat diskusi sebentar. Ya pertanyaan kita di partai politik hari ini, bisa nggak itu merepresentasikan kekuatan rakyat kecil lagi? Hari ini orang melihat partai politik ya elit-elitnya aja. Isinya siapa nggak ada yang tahu. Kita mau pindah 3 partai dalam setahun juga orang nggak peduli. Ya kan? Mungkin dengan agenda politik kekuasaan mau munas berapa kali juga orang nggak peduli. Yang penting legitimasi aja. Ya. Ini catatan-catatan yang menurut saya harus kita kritisi ya. Tapi yang paling penting adalah di titik ini bagaimana kita kembali mengedepankan perjuangan. Saya kemarin ada yang kritik juga gitu ya, bilang ya seolah-olah anggota DPR itu mudah. Saya bilang anggota DPR itu di dalam ada 2. Pertama yang menjadi bagian dari kekuasaan, kedua yang menjadi bagian dari perjuangan. Enggak kemudian you ada di situ kemudian you punya power, because there is many absolute power gitu ya. Tapi hari ini menurut saya kritik saya politik makin elitis dan kita semua terjebak di dalam narasi yang dikemukakan oleh elit politik. Bahkan diksinya ya kan tiap hari kita diajak berpikir apa yang mereka pikir gitu. Padahal kadang nggak relevan gitu. Ya, saya berharap masih ada kritisme ya, atau satu hal yang saya berharap kegelisahan itu makin ada
Jangan kemudian kita udah apa ya, take it for granted, ya udahlah mau gimana lagi. Ya sekarang kita mau gimana? Nanti gimana kalau saya nggak dapat kursi? Gimana kalau saya nggak bisa masuk jadi caleg? Gimana nanti kalau kemudian saya di musim partai dipecat dari partai? Ya kan? Nah, ya semua kemudian bicaranya lebih ya nyelamatin diri, mendapat bagian. Nah, kalau ini kemudian menjadi mentalitas gitu ya. Ya ini menurut saya yang kita nggak akan bicara apa-apa. Nggak usah kita bicara agenda-agenda lain gitu. Kalau konstruksi mentalnya udah following the crowd. Saya jadi kepikir zombie gitu ya. Terus kemudian kita nggak bisa lagi berpikir, kita ikutin aja gitu semua. Blank spot. We are become a blank spot in our democracy. Ya kita kehilangan demokrasi sekaligus diri kita sendiri sebagai entitas di dalamnya. Ya itu menurut saya kita harus di titik ini kita harus benar-benar kita cermati kembali secara kritis narasi-narasi yang dikeluarkan. Ini kita bicara hari Ibu ya, Hari Gerakan Perempuan Indonesia. Menurut saya perempuan tetap menjadi ruang yang strategis untuk bergerak karena kita yang selalu agenda politik perempuan tuh menurut saya selalu kritis, nggak pernah tidak kritis. Nah ini yang kemudian harus kita konsolidasikan lagi sebagai sebuah kekuatan melalui gerakan politik perempuan. Menurut saya gerakan politik perempuan itu sangat strategis kalau kita seriusi. Ya jadi ini momentum yang sangat baik untuk kita bicara lagi kembali